Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Marilah saudara-saudara kita yang mengalami saudara-saudara kita mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan bersorak-sorai memuji, memuliakan namanya. Dan kita menyanyikan semua yang tercipta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Beberapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Namun seperti manusia kamu akan mati. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Amin. Kita menyambut pembacaan Mazmur kita dengan melakukan Mazmur 32, orang benar berdoa kepadamu. Orang benar berdoa kepadamu, selagi Tuhan kau
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri, kita akan mendengarkan hukum kasih. Dengarkanlah hukum kasih dari Roma 12 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 275, perintah baru kuberi kepadamu. Beri padamu agar di antara kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihimu, sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan, melihat keberadaan kehidupan kita, melihat apakah kita sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, baiklah masing-masing orang memeriksa dirinya masing-masing. Dalam menjalani hidup ini, kita selalu berusaha untuk tetap setia mengikuti perintah Tuhan. Tetapi sebagai manusia yang tidak sempurna, kita sering jatuh dalam dosa dan tidak setia kepada Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Karena itu, biarlah masing-masing kita mengakui itu di hadapan Tuhan dengan berkata, Selidikilah aku ya Allah, dan kenalkanlah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Ampunilah dan kasihanilah aku ya Tuhan. Kita memuji Tuhan, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku dan hendak menjadi malu, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku berjelas, ampunilah.
Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kita kembali menyanyi Dulu Ku Tertindih Dosa. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya itu kita diingatkan oleh firman Tuhan yang mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita menyanyi bukan karena upamu. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah.
hendaklah kau bermegah, dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Ya, saudara-saudara, kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ya Tuhan Hanya Inilah. Melandasi ibadah kita pada saat ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, inilah kami yang datang kepadamu dengan seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami datang menghadap Engkau ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Karena siapakah kami ini Tuhan? Engkaulah yang membuat kami berharga di mata Tuhan. Engkaulah yang melayakkan kami hingga kami boleh ada datang menghadap Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini ya Allah, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kiranya dengan keterbatasan dan kelemahan kami, Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Engkau menegur kami, Engkau mengingatkan kami dengan firman-Mu, sehingga kami mampu menjadi umat yang setia di hadapan Tuhan. Bahkan penyambung lidah-Mu, hamba-Mu ini ya Tuhan, dengan keterbatasan hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu. Sekiranya Engkau berkenan mencurahkan hikmat-Mu kepada hamba-Mu ini, sekiranya apa yang hamba-Mu taburkan, firman yang hamba-Mu taburkan ini menjadi pertumbuhan di dalam jemaat, menjadi pertumbuhan iman di dalam kehidupan mereka semua yang hadir pada saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, sekiranya ya Tuhan Engkau menjauhkan kami dari segala gangguan-gangguan yang membuat kami tidak fokus di dalam ibadah pada saat ini. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Amos pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Amos pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi, penglihatan pertama, belalang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak Ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Penglihatan kedua, api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amos diusir. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda,
carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Kolose pertama, Kolose pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang 14. Kolose pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang 14. Firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kami. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus dan Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, setiap waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang menyatakan kamu, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Haleluya. 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 Injil Lukas 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Lukas 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?
apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja perampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Kure sumanga puang. Shalom. Selamat malam bila kita solanasang. Kebungan salau na puang ya ke dikuai kumua susi tu sipato na siamo. Berarti tay nama adin lah dipasituka-tuka tumay apa, te nama adin lah dipasi balik-balik. Pogau siamo ya susi tu sipato na, artinya nang yami ya tonganto. Dan jelas ketika seseorang tidak berbuat seperti seharusnya, sebagaimana semestinya, maka tentu seseorang harus menanggung akibat konsekuensi resiko dari jalan yang dia pilih. Misalnya, sudah jelas den mau aturan na kumua pakai ki helm ke mak motor ki, pa buda-buda tu tonte pakai helm. Akibatnya ada resiko besar yang kita terima, yaitu kita akan jatuh, kepala terbentur, dan juga bisa retak atau pecah. Jadi semuanya itu ada resiko, ada akibat. Begitu juga yang dialami oleh bangsa Israel dalam pembacaan kita dari Amos, bahwa Tuhan memberikan penglihatan kepada Amos sebagai buah akibat konsekuensi resiko dari jalan hidup yang dipilih oleh bangsa Israel. Mirip kisah Firaun dulu waktu diberi peringatan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, panatolak tarlu, akhirnya Tuhan memberikan tulah, diberikan musibah, bencana,
karena dia tidak melakukan yang sebagaimana mestinya. Lalu bagaimana dengan isi pembacaan kita pada saat ini? Yang pertama ialah ketika Amos menjadi nabi di Israel, ia datu mak perintah di sanga Yerobeam. 40 tahun lamanya dia memerintah sebagai raja. Di masa itu bisa dikatakan berhasil tuh Yerobeam secara ekonomi. Minat orang terhadap agama pada waktu itu bertambah besar. Pokoknya yeke ukuran na pandangan na torotolino nang berhasil tuh Yerobeam. Jadi bisa dibayangkan bahwa bangsa Israel pada saat itu merasa sangat bangga dan memuji-muji Raja Yerobeam. Dan rupanya justru di momen seperti itulah Tuhan mengutus Nabi Amos untuk pergi bernubuat. Dan dalam nubuatnya pada saat itu dikatakan bahwa Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Yaitu disanga tali sifat atau batu petimbang, artinya ialah tali yang biasa pakai tukang tonadolo untuk mengukur bahwa bangunan ini yate bangunan lurusnya mereka taeraka batu den miring-miring nah. Jadi sebenarnya ketika Tuhan memakai tali sifat atau batu petimbang, ini adalah simbol dari kebenaran dan keadilan Allah, bahwa yang dipakai tali sifat itu untuk membongkar segala dosa-dosa bangsa Israel yang sudah membuat Tuhan sangat marah. Mengapa sampai Tuhan sangat marah? Padahal pada saat itu Yerobeam itu sangat berhasil kalau dalam pandangan dunia. Dia membuat orang tertarik kepada agama. Tetapi ada sesuatu di balik keberhasilan dari Yerobeam, bahwa ternyata yaitu keberhasilannya semuanya itu adalah kepalsuan. Mengapa dikatakan kepalsuan? Ternyata ada kecurangan terhadap orang-orang miskin. Keberhasilan ekonomi hanya dinikmati oleh para penguasa. Semakin kaya orang yang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Orang semakin susah. Mereka semua menjadi orang-orang yang tidak menegakkan ketidakadilan. Dan ini menarik sekali bahwa ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama ialah rupanya ketika beribadah kepada Tuhan tapi kalau tidak disertai dengan kebenaran dan keadilan, itu adalah sia-sia. Jadi namui belum tu gerejanta, Buddha tu persembahanta, tapi ya tu penggauranta tang sipatona tae gaina dio pentirona puang matua. Jadi bukan masalah apa yang dilihat oleh manusia, tapi yang dilihat oleh Allah, itu yang perlu kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa walau kita sudah salah, kita sudah berdosa, Buddha tu tahu tetap mempertahankan apa yang menjadi kesalahannya. Nang salah mo pati bangsia. Buddha tahu susito. Dia suka kepada hal-hal kenyamanannya sendiri. Ya moto nak tahu kumua. Banyak orang suka melakukan kesalahan, banyak orang yang salah jalan dan merasa tenang karena banyak juga teman-temannya yang sama-sama salah. Akhirnya orang tidak mau berani untuk berdiri pada kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang sangat tidak disukai oleh Tuhan kepada bangsa Israel, bahkan juga kita saat ini yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahwa bangsa karena kesalahan kita sendiri.
Bukan saja saat itu Amos memperingatkan mereka, tetapi juga banyak bangsa Israel pada saat itu, bahkan Yerobeam pada saat itu ketika ditegur, dia boleh sengke sule. Ini yang biasa terjadi. La abiraka napo kada-kada kemi para tu tahu kenapa kilalai. Dia menceritakan hal-hal yang tidak baik, nagaraga-garang tu cerita-cerita tangtongan. Fitnah beredar kemana-mana supaya yang lain ikut benci ke orang yang Tuhan pakai untuk menasihati mereka. Ini yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita bisa bercermin pada Nabi Amos, orang Samaria yang baik hati, dan cara hidup jemaat di Kolose yang hidup sebagaimana mestinya. Amos walaupun dia diusir, dia tidak takut dan tetap menyampaikan kebenaran Tuhan. Orang Samaria walau tidak dikenal orang yang dia tolong, tetapi dia tetap tulus membantu. Bahkan dia berkorban banyak untuk memastikan bahwa orang yang dia tolong itu benar-benar selamat. Kalau dengan orang yang tidak kenal saja dia bisa begitu tulus menolong, umba kita ke jemaat, umbala abi kita inde jemaat, si tandan melo nasang siaki, sang siluran nasang siaki. Tapi kadangkala kita justru yang keluarga, kita justru yang dalam jemaat si salah-salah bang. Perlu untuk kita semua bahwa bukan hanya dengan memuji Tuhan bahwa kita hidup berkenan kepada Tuhan, tapi mandu paralu ya tu penanta di pemelungi nama lolo. Itu yang paling penting. Banyak orang yang mau mendapatkan terbaik tapi lupa menjadi yang baik. Ini yang biasa terjadi. Dan itu biasa napokada tahu tomatua nakwa ya tu kita toraya harus kia mesiman, mesabi na mesipa. Itu yang perlu. Tegain na makada-kada kadan na puang matua, tegain na kumua lama persembahan kibuda persembahan ta. Tidak ada gunanya kita memuji Tuhan, tetapi dalam mulut kita, hati kita penuh dengan kemunafikan, penuh dengan cibiran kepada kehidupan orang lain. Mulut kita penuh dengan melihat baju orang yang sobek, tapi kita tidak melihat diri kita kasih siara katu bayuku tai raka bayun atau ditiro. Dalam nyanyian PKJ nakwa, sekalipun aku berkata-kata bernubuat, sekalipun aku memindahkan gunung, sekalipun aku memberikan banyak hal kepada orang lain, tapi jikalau satu hal yaitu kasih tidak ada dalam diri kita, itu tidak ada gunanya. Taek gain atau. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita selaku orang percaya, marilah kita mampu melihat keberadaan kehidupan kita, mendengar ketika kita ditegur, melihat, mempertahankan kebenaran. Dengan kebenaran itu kita mampu melakukannya juga di dalam kehidupan kita. Kita juga mampu menegakkan keadilan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah kasih, itu juga kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi. Percayalah, ketika kita melakukan semuanya itu, Allah akan menuntun kehidupan kita, Allah akan menolong kita dan menyelamatkan kehidupan kita dari segala hal yang bisa saja menjerumuskan kita di dalam dosa. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat teduh sejenak. Bapa dalam kerajaan surga,
Kami tunduk di hadapan hadirat mengakui segala keberadaan kehidupan kami ya Tuhan. Kadangkala kami melakukan apa yang kami kehendaki dan bukan semestinya kami melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami memuji Tuhan tetapi mulut kami penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati kami mengatakan bahwa kami menyembah Engkau, tetapi hati kami penuh dengan iri hati, kebencian, bahkan menolak teguran-teguran yang ada. Kami menolak untuk memperbaiki diri kami. Kami hanya mempertahankan hal yang menurut kami benar, padahal itu salah di hadapan Tuhan. Karena itu ya Allah, pilihlah kami semua untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang sebenarnya, yang semestinya kami lakukan. Amin. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bersama-sama kita bersyukur pertambahan usia saudara kita anggota jemaat di tempat ini, Eben Sulu, Markus Rea, Martin Lale dan juga Risman. Persembahan syukur Mama Al dan juga persembahan Papa Azel berupa Mike Wireless dan juga keandaan anggota jemaat pelayanan 1 minggu ke depan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami membuka seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami jujur dan mengakui ya Allah, kadangkala kami hidup dengan kepalsuan. Kami hidup penuh dengan topeng. Kami hidup dengan kemunafikan. Kadangkala ya Allah, kami tidak hidup sebagaimana semestinya yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami memuji Tuhan, kami memberikan persembahan. Mulut kami berkata bahwa kami percaya kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Tetapi dalam keberadaan kehidupan kami tidak melakukan kebenaran. Ketidakadilan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kadangkala kami menindas orang lain, menindas keberadaan kehidupan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap diri kami lebih daripada orang lain. Kami mohon ampun atas segala yang kami lakukan ya Allah. Karena siapakah kami ini? Yang ada pada kami semua itu semua adalah pemberian dari Tuhan yang tidak dapat kami banggakan, yang tidak dapat kami sombongkan dalam kehidupan kami. Apa yang ada dalam milik kami ya Tuhan, itu semua adalah pemberian Tuhan untuk tanggung jawab kami selaku umat yang percaya, untuk berhikmat dan menyadari bahwa kami terbatas, untuk menyadari bahwa kami juga bertanggung jawab di dalam kehidupan orang lain ketika berkat itu nyata di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, baharuilah kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki kasih dalam kehidupan kami. Kami tidak takut seperti Nabi Amos yang tetap mengumandangkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kami. Kami tahu di mana tempat untuk kami mampu mengatakan kebenaran, melakukan keadilan. Kami tidak takut ketika orang menolak kami ketika kami mengatakan kebenaran dan keadilan. Karena kami tahu, kami sadar bahwa Tuhan bersama dengan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya firman-Mu inilah yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami dalam menjalani kehidupan ini, terlebih dalam 1 minggu lamanya. Karena sekalipun kami bernubuat, sekalipun kami berbagi dengan orang lain, sekalipun kami mampu memberikan apa yang kami miliki, tetapi jikalau kami tidak memiliki kasih,
itu tidak berguna dan tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, lingkupilah kami dengan kasih-Mu. Karena kami ini adalah murid-murid-Mu, sehingga kami pun juga harus mengasihi, terlebih mengasihi Allah sebagai juru selamat kami. Kami bersyukur ya Allah untuk pertambahan usia anggota jemaat kami Ebenezer Sulu, Markus Ria, Martin Lale dan juga Risman. Kiranya dalam pertambahan usia mereka terus mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menyadari bahwa tangan Tuhan selalu menopang kehidupan mereka, bahwa kasih-Mu akan terus nyata dalam kehidupan mereka. Sekiranya dalam pertambahan usia ini mereka terus merenungkan dengan penuh hikmat daripada Tuhan untuk memakai waktu anugerah Tuhan ini menjadi saksi di tengah-tengah dunia, untuk mampu memberitakan firman Tuhan lewat perilaku, perbuatan, lewat mulut mereka ya Allah. Kami juga bersama-sama bersyukur lewat persembahan syukur Mama Al dan juga persembahan Papa Azel. Terima kasih ya Allah untuk persembahan syukur, persembahan berupa mic wireless yang kami pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekiranya itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, dan bagi keluarga Mama Al dan juga Papa Asel, biarlah terus mengucap syukur di dalam segala keadaan mereka, dan mereka terus menyadari bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kehidupan mereka. Ada banyak cara Tuhan untuk terus menolong kehidupan mereka. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, meneguhkan iman mereka untuk terus menantikan pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya Allah, Engkau akan memberikan kesabaran kepada kami, terlebih bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka dalam melawan segala sakit penyakit. Berkatilah setiap usaha mereka, baik makanan, minuman, dan obat-obatan. Kiranya itu menjadi saluran kesembuhan yang daripada Tuhan saja. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk kami dalam tugas tanggung jawab kami sebagai orang tua. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menolong kami ya Allah untuk mampu mengajarkan yang terbaik untuk anak-anak kami, dan kami pun juga melakukan apa yang kami ajarkan kepada anak-anak kami, sehingga kami mampu menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami, dan di sanalah kami melihat bahwa anak-anak kami semakin mendekat kepada Tuhan, semakin percaya dan menggantungkan masa depan mereka hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami semua yang dalam pertumbuhan, pendidikan, perkuliahan, yang sementara mencari pekerjaan, bahkan yang telah bekerja. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka semua. Biarlah mereka terus percaya kepada Tuhan, terus meminta bimbingan daripada Tuhan, terus meminta hikmat daripada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Mereka terus percaya bahwa ketika firman Tuhan yang menjadi pegangan kehidupan mereka, mereka mendapatkan masa depan yang penuh damai sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk kami semua segenap majelis gereja, pelayanan OIG, kiranya Engkau memberkati. Biarlah kami seia sekata di dalam mengangkat tugas pelayanan.
Kami sehati ya Tuhan, dan kami lakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kami, bukan untuk manusia. Dan kami bersyukur juga karena Engkau telah memakai umat-Mu di dalam pelayanan hari ini, baik sebagai liturgis, kantoria, pemain organ, bahkan LCD, bahkan kami yang membaca Alkitab, lektor, pembawa pundi. Terima kasih ya Allah bahwa Engkau melayakkan kami untuk mampu mengambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Biarlah semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bukan hanya itu saja ya Allah, tapi seluruh kehidupan kami pakai menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, dalam kerajaan surga kami juga berdoa untuk rencana persidangan klasis Ulusalu yang akan diadakan di Tapoko. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua jemaat, bahkan panitia. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami semua, agar perjalanan berlangsungnya persidangan yang akan kami laksanakan, biarlah itu berjalan dengan baik, dan semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami dalam pelayanan kami di jemaat masing-masing, dan menumbuhkan iman jemaat-Mu. Ya Bapa, dalam kerajaan surga kami juga berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan. Sampai saat ini mungkin kami terus berharap dengan harapan dan doa kami yang belum terjawab, dan mungkin juga sampai saat ini kami terluka oleh karena orang lain. Sampai saat ini juga ya Allah, mungkin kami bergumul dengan diri kami sendiri, di mana kami tidak mampu berdamai dengan diri kami sendiri. Tolonglah kami semua ya Allah. Kami tidak mampu dengan kekuatan, kepintaran, pengetahuan, kemampuan kami, tetapi semata-mata hanya kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kami semua untuk memahami maksud Allah di dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan kami, agar kami terus merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk meminta pertolongan daripada Tuhan saja. Ya Bapa, dalam kerajaan surga kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar di dalam pelayanan mereka dalam jemaat, di dalam masyarakat, itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami juga sebagai masyarakat, kami mampu patuh di dalam segala aturan-aturan pemerintah. Kami bekerja sama dengan pemerintah, dan semuanya itu kami lakukan hanya karena untuk Tuhan saja. Ya Bapa, dalam kerajaan surga, sertailah kami dalam perjalanan kami 1 minggu ke depan ini. Sekiranya kami hidup sebagaimana mestinya, kami hidup di dalam perkenaan kasih Tuhan. Kami membuka diri kami, mengoreksi diri kami untuk terus dibaharui, sehingga kami mampu hidup kudus di hadapan Tuhan. Ajarlah kami ya Allah untuk terus menyadarkan diri kami semua bahwa apa yang kami lakukan semuanya itu mendatangkan konsekuensi akibat dalam kehidupan kami, dan kiranya kami memilih jalan yang benar, jalan yang penuh kasih terhadap orang lain, terlebih kepada Tuhan, sehingga kami berbahagia di dalam menjalani kehidupan ini, meskipun begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya Bapa, dalam kerajaan surga, inilah kami yang datang kepadamu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudara, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan "Setiakah Diriku Padamu". Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapa hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Menapak jalan Tuhan meski letih lesu, tetap Engkau ku turut apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah jalanilah kehidupanmu dan lakukanlah firman yang telah kamu dengar. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kembali lagi kita memuji Tuhan. Sebagai lagu penutup kita menyanyikan "Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu". Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kemar. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jari-Mu demi Tuhan Yesus telah dihargai
Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Diucapkan terima kasih bagi kita semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Dari dalamnya Tuhan dimuliakan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.